Rektor UGM Yogyakarta pernyataannya, sampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengaku diancam akan dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Jokowi Lovers. Ini kan hanya masalah ketidakpastian ini adalah karena Jokowi. Ini yang bikin parah dan bikin gaduh Indonesia karena satu orang itu yang bisa memecah belah kita semua. Ini kita kejar terus. Jadi kita tidak hanya sampai sini, tapi kita akan buktikan bahwa ijazah itu palsu apa asli. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kami mengucapkan pendapat yang boleh. Kalau Jokowi jelas kayaknya udah nggak mau menunjukkan tuh, walaupun dia berkali-kali bilang nanti akan saya tunjukkan di pengadilan gitu kan. Tapi sudah ada 11 pengadilan. Iya. Kasus ini itu ada 11 pengadilan di total. Hampir 10 tahun, lebih dari 10 tahun ini kasus ini. 10 tahun itu artinya kalau kita menghitung dari pertama kali isu ini keluar. Yang waktu itu buku Jokowi Undercover kan, itu terbit tahun 2015. Dan kemudian 2016 si penulisnya Bambang Tri ditangkap, dipenjara, divonis pada tahun 2017 3 tahun penjara. Nah, tapi waktu itu kan publik tidak menganggap itu isu publik, belum menjadi isu publik, dianggap ini memang ada orang yang memfitnah dan sebagainya. Jadi ketika Bambang Tri saat itu divonis juga nggak ada reaksi publik yang berlebihan. Tapi kan kemudian pada tahun 2023 Bambang Tri kena lagi, kali ini bersama Gus Nur. Mereka membuat podcast. Dalam podcast itu menyinggung soal ijazah lagi, dan lagi-lagi divonis lagi 6 tahun dua orang itu. Nah, yang memicu sekarang jadi isu publik adalah tahun 2023 ini, vonis terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, karena dipikir-pikir loh kok zalim ya, kalau pernah dihukum lagi, apalagi kan yang ini dihukumnya hanya karena podcast. Minggu lalu kesini Gus Nur, terus nantang lagi Jokowi, sumpah pocong. Maka dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini, mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sekyung Yang Mulia Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan aku agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pemohon adalah pemohon yang beritikat baik. 3. Menyatakan bahwa tindakan pencekalan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor /1893/12 Romawi /2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang pencegahan dalam perkara pidana yang terhitung sejak 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 junto surat nomor IMI.gr.03.04/1204 tanggal Desember 2025 lihat penarikan sementara paspor RI atas nama KRMT Roy Suryono Dodi Projo adalah tindakan pencekalan yang juga adalah tidak sah. 4. Menyatakan bahwa pencekalan atas diri pemohon berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor /1893/12 Romawi /2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang pencegahan dalam perkara pidana yang terhitung sejak 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 adalah telah kedaluarsa dan tidak berlaku lagi. 5. Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah oleh karena telah menjadi cacat formil dan cacat material dan atau telah menjadi maladministrasi oleh karena telah mencampur adukan rezim hukum KUHP lama dan KUHP baru untuk perbuatan sejenis sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. 6. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena melanggar putusan MK nomor 130/PU/13 Romawi /2015 tanggal 11 Januari 2017 junto pasal 60 ayat 1 KUHP baru sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik dalam persoalan polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo, dan pada akhirnya kita melihat bahwa Rektor UGM ini menjadi sorotan publik, teman-teman, disebabkan karena memang ini akan dilaporkan. Ya, atas dasar apa
rektor UGM ini akan dilaporkan teman-teman. Ya, kita belum mengetahui, ya, bahkan dikabarkan seperti di cuplikan video tadi akan diancam dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, jadi teman-teman, kita mengetahui bahwa memang kasus polemik perkara ijazah yang sampai detik ini masih menjadi perhatian publik, karena yang aslinya tidak pernah masih belum ditujukan kepada publik, dan bahkan para tersangka ini menantang mantan Presiden Joko Widodo ini, ya, memberikan tantangan supaya hal ini bisa ditunjukkan dan diperlihatkan. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kasus ijazah ini cukup memberikan perhatian, bahkan cukup menarik perhatian publik akhir-akhir ini, karena memang ini yang bermasalah ijazah mantan presiden, teman-teman. Jadi berbagai pihak pun sudah mulai bersuara, ya, karena ijazah ini sepertinya misterius, teman-teman. Bahkan dari awal kasus ini, ya, berbagai pihak sudah bersuara, menyampaikan saran, namun tidak pernah diindahkan untuk ditujukan dan diperlihatkan, ya, baik relawannya maupun kuasa hukumnya tersebut. Ya, jadi teman-teman, di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Coba kita lihat, ya, sebenarnya apa yang mereka sampaikan terhadap ijazah Jokowi ini. Hakim tak ada kemauan untuk memanggil Jokowi untuk memperlihatkan ijazah. Ya, jadi heran, ya, kenapa hakim itu tidak berani memanggil mantan Presiden Joko Widodo. Padahal kalau kita memperhatikan bahwa hukum itu, ya, tidak pandang bulu, mau pejabat, mau masyarakat biasa, mau orang kaya baru, ya, kalau misalnya hakimnya mau memanggil, tentu bisa saja, karena mereka punya kewenangan akan hal ini. Ya, kemudian bahwa ini merasa makan hasil maling uang raya, pasti nggak akan berani kecuali orang-orang yang tak bisa makan uang haram. Itu yang berani karena takut ikut nanggung dosa. Kayaknya ijazah nggak bakalan ditujukan. Cara yang diulur-ulur harus, ya, diambil dan dilakukan. Nah, jadi teman-teman, bahwa dikatakan oleh netizen di sini bahwa ketika ijazah ini kita melihat sepertinya diulur-ulur, bahkan sampai saat ini pun masih belum ada titik terang terkait dengan hal ini. Apakah ijazah itu asli atau palsu, ya? Dan bahkan menurut dari netizen, kasus seperti ini, ya, selalu diulur-ulur, bahkan dikatakan oleh Roy Suryo 99,9% palsu. Maksudnya ini adalah sebuah pertanyaan, ya, bagi relawan-relawan Jokowi yang selalu membela ijazah ini, yang maksudnya harus memberikan keterangan bukti untuk bisa dipahami oleh tim tersangka, yaitu Roy Suryo. Kemudian dilanjutkan bahwa gas terus untuk mencari kebenaran, jangan biarkan masalah didiamkan, panggil KPK bila KPK tidak memanggil keluar Jokowi. Ya, jadi seolah-olah, ya, hakim di sini, ya, tidak punya sepertinya lemah dalam pengungkapan kasus ijazah mantan presiden, karena beberapa kali persidangan kita melihat mantan Presiden Joko Widodo ini tidak pernah menghadiri persidangan, bahkan tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Ya, menghadiri persidangan, ya, persidangan saja tidak pernah, teman-teman, ya, apalagi membawa barang bukti berupa ijazah yang katanya itu asli. Oke. Ya, kemudian bahwa berharap kasus ini segera selesai. Kalau sudah cukup bukti, pusing mengikutinya. Heran dan aneh, kok semua pada belum berani sama Jokowi. Berarti dia raja di Indonesia, itu intinya. Ya, hakim dan jaksa harus bertanggung jawab atas penahanan Bambang Tri dan Gus Nur, karena itu bentuk kejoliman dan penahanan orang yang tidak bersalah. Ya, sampai netizen pun mengingatkan teman-teman terkait dengan penahanan, ya, sebelumnya itu Bambang Tri dan Gus Nur dalam kasus polemik perkara ijazah Jokowi. Netizen menyampaikan bahwa, ya, kejaksaan di sini, ya, hakim dan jaksa
ini harus bertanggung jawab ya terkait dengan penahanan Bambang Tri dan Gus Nur, teman-teman, atas kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, karena mereka menilai bahwa ini bentuk kejoliman ya, penahanan orang yang tidak bersalah. Karena seperti yang disampaikan oleh Gus Nur menyatakan bahwa di pengadilan hanya ditujukan fotokopi, bukan asli. Tapi artinya bahwa asli itu sampai di pengadilan tidak pernah ditunjukkan dan diperlihatkan, ya, tidak pernah ditujukan dan diperlihatkan, sehingga ya sampai mereka sampai mereka mengikuti persidangan dan akhirnya mereka divonis ya, dia ditahan di penjara. Nah, inilah memang saya rasa ini seperti lucu ya, hukum di negara ini, orang yang tidak bersalah tapi malah dipenjara ya, yang bersalah malah dibiarkan yang bersalah, bahkan justru yang sudah benar-benar hukumannya itu ya 1 tahun 5 bulan penjara seperti Bambang Tri, seperti Sylvester Matutina, malah tidak dilakukan penahanan dan tidak ditangkap ya. Jadi malah orang-orang yang orang-orang yang tidak benar-benar bersalah itulah yang dieksekusi dan ditahan. Teman-teman berikan komentar Anda ya, apa yang terjadi di penegakan hukum kita saat-saat ini. Itu saja, sampai ketemu di postingan.